Oke, kepada iya ada masih pertama ini tamu suasana persiapan warahmatullahi wabarakatuh. Waktu hanya 5 menit. Kalian nanti pesannya baru ya. Malah kadang diarek. Yuk foto dulu di sini yuk. Jajar sini yuk. Semolo studi banding studi tiru pengelolaan desa wisata dari Terwis Karya Bumi Pasokan Semolo. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu saudara-saudara sedulur kami sesama pelaku desa wisata Pak Terwis dari Karya Bumi Pasokan di desa wisata. Halo Mas. Pak Terwis Rukun Santoso. Itu sadar kamera pura hello guys. Gapraan. Halo. Melaksanakan tarian tradisional. Jadi sekali lagi monggo berbawaannya kalau dirasa terlalu berat silakan sang Deswita Ler. Oke, menghadap ke tulisan Deswita. Membuat formasi, membuat formasi tarian seperti begitu. Dipersilahkan karena kita akan segera melaksanakan bersama kepada panjenengan semuanya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Mas, Mbak, matur nuwun sangat sudah berkenan rawuh ke Desa Wisata Lerep. Silahkan semuanya bisa menerima caping satu persatu kemudian ke tengah lapangan. Ya seperti senam begitu boleh. Iya, kakean Mas Bro. Nah, segitu. Oke. Yang belakang menyesuaikan. Oke, Bapak Ibu sekali, ada Mas Dimas. Ya, si pertama tidak hanya dipertunjukkan tapi kami mengajak panjenengan semua bergerak bersama belajar menari tarian tradisional yaitu caping gangsing. Semuanya sudah siap, nggih? Ya, sepertinya sudah siap. Ya, tidak berlama-lama nanti tariannya ini ditirukan seperti bercermin ketika penari ke kanan, panjenengan semuanya ke kiri. Ya, begitu. Tidak berlama-lama. Ya, monggo semuanya bisa menirukan tarian dan bergerak bersama penuh riang dan gembira. Tari caping gangsing, sebuah tarian tradisional dari Desa Wisata Lerep. Tarian ini menggambarkan atau mewujudkan rasa syukur para warga
bisa mencukupi seluruh keluarga maupun seluruh warga masyarakat. Tari caping gangsing menggunakan properti atau alat caping, yaitu penutup kepala yang terbuat dari anyaman bambu yang fungsinya untuk melindungi kepala dari teriknya matahari maupun kemungkinan serangan hewan yang ada di sawah, kebun maupun di ladang. Caping gangsing selain menggunakan caping, gangsing artinya terus berputar karena sebagian besar baik di dalam suka maupun duka, kehidupan terus berjalan, terus berputar, terus semangat. Tari caping gangsing ini diciptakan oleh ini tamu istimewa, sedulur semua dari Semowo yang datang ke desa wisata Lerep. Selain disuguhkan juga diajak menari bersama, mengenal budaya lokal melalui seni tari caping gangsing. Suasana sedang beristirahat ketika petani sedang menunggu kiriman makanan biasanya dari anak perempuannya begitu. Sambil menunggu mengipas-kipaskan capingnya, menikmati sepoi-sepoi udara, seraya berdoa agar seluruh tanamannya bisa bertumbuh baik dan menghasilkan dan hasilnya bisa mencukupi. Persiapan nanti akan saya bantu aba-abanya. Ya, silahkan berdiri pelan-pelan sebentar lagi. Matur nuwun atas kebersamaannya dan juga kekompakannya. Silahkan masih dipakai capingnya, kita akan berfoto bersama. Senyumnya terlihat cetol ya Mas ya. Oke. Dapat? Sudah dapat semuanya? Oke, sudah dapat semuanya. Saya boleh MMT-nya apa? Oh, tentunya semangatnya tidak kalah seperti tadi. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, apa kabar? Ceria. Cepat. Oke, dapat. Oke. Bergandeng tangan. Ini terlalu besar sehingga sebelah sini kosong. Monggo bisa dirapatkan lagi. Kayak di paut begitu Bu ya. Monggo lingkaran sebelah sini masih kosong bisa diisi. Maju lagi Bu, mungkin Bu. Nah, oke, merapat, betul. Nah, begini kan terlihat ngaklik begitu ya, kompak ya antar lomba. Kompak sekali. Kita akan segera mulai ice breakingnya, tetapi tidak saya pimpin, tetapi ada rekan saya panggil Mas Ali. Monggo silahkan Mas Ali bisa mengisi ice breaking. Ya, terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya, namun sebelumnya saya mengucapkan dari kepengurusan Disuruh Santoso 5-6 menit aja gitu. Tujuannya mudah-mudahan nanti pada kegiatan ice breaking pada kesempatan kali ini, nanti teman-teman bisa lebih rileks, lebih santai, biar nanti saat kita berdiskusi tentunya lebih tambah semangat. Setuju teman-teman semuanya? Oke, ya. Pagi luar biasa. Kayaknya sebelah sini belum kompak ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Keren, tepuk tangan buat kita semuanya. Terus luar biasa, semangatnya dapat. Juga ini konsentrasinya sekarang. Nah, semangatnya sudah, sekarang konsentrasinya. Kalau nanti saya sapa dengan hello, dijawab dengan hai. Pinter, emang paut sekarang pinter-pinter ya. Kita coba. Hello. Hai. Hello. Hai. Hello. Hai. Hello. Hai. Keren. Sebaliknya kalau nanti saya sapa hai, jawabannya dengan hello. Pinter. Dari paut mana ibu-ibu? Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Halo. Pinter mainan tuh. Luar biasa. Nah, sekarang levelnya kita tingkatkan ya. Nanti kalau saya sapa hello hai, jawabannya hai hello. Dan seterusnya seperti itu. Kita coba ya. Hello. Hai. Hai. Hello. Hello hai. Hai hello. Hai hello. Hello hai. Ternyata ya tetap saya keliru. Ayo kita coba lagi. Yo semuanya kompak dan semuanya semangat dan konsentrasi. Hello hai hello. Hai hello. Hai hello. Hello hai hello.
Hello, hello. Hai, hai, hello. Hello, hai, hello. Keren, tepuk tangan buat kita semuanya luar biasa. Menari, menari di atas marino, di atas menara marini menari. Gue bener bohong aja ono. Ayo semuanya konsentrasi seperti itu permainan jaga. Kita tinggalkan lagi beatnya. Silakan ikuti dengan gerakannya. Semuanya siap? Ya, marino marini menari, menara marini menari, di atas marino marini menari. Keren, tepuk tangan kita buat semuanya. Luar biasa kompak ya. Yang selanjutnya ini nanti cerita. Nanti Tono, silakan. Sebelumnya tangannya dibutuhkan disampaikan. Tono pasti jaringannya penyakit namanya Tini. Ya, kita coba dulu. Tono, Tini, Tini. Halo Pak Driver. Keren. Kita coba. Di sini kita coba dulu ya. Ada keluarga Tono dan Tini bertemu Bapak. Bapak memanggil Tono. Tono memanggil Tini. Mau diajak Bapak bermain ke pasar sama Ibu. Nah, Ibu dipanggil Bapak 3 kali. Ibu, 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 ibu. Ya, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Monggo Pak. Sing anget kan pakai es. Anget mamon. Tambahnya tiba-tiba. Duduknya di mana, Mbak? Monggo, ini kok di atas. Daun kopi. Teh daun kopi. Ini kopi. Daun kopi. Daun kopi. Tehnya bukan. Ya, orang turun. Satu, 2, 3. Ya aku mau moto direkam nih. Youtuber itu. Ya beda lah, masa ya kagak. Ikan selebgram. Selepan. Halo Mbak, ini siapa ini? Hai. Para geng-geng ini. Halo Pak. Aja di syuting lah aku. Aku malu lah di syuting. Kenapa Pak? Pak nganu wae, Pak Prabowo wae di syuting. Siap. Ini lah. Kayak video rakaman. Ini lah. Ada ke zoom Mas Pak. 2 orang. 2, 3. Video TikTok. Oh, tekan. Jadi di video apa kamu?
Kalau ngalali masalah lagi, prok ngomong. Nah, tak begini. Yang pertama untuk membantu orang yang terdampak sungai, ya. Kemudian yang kata tetangga saling menjaga, dan sehingga di rumah ini harus kita bantu. Kreativitas untuk mengatasi dampak pandemi juga dilakukan ibu-ibu warga desa Lahat. Kemasan isi 250 gram bisa mencapai keuntungan hingga jutaan rupiah setiap hari. Foto selain jualan Mas dan Mbak sekalian, memang kenyataannya banyak yang omset kita juga naik ya, namun karena masih karena pandemi dan dibuat aturan, terus terang omset kita juga agak menurun, namun tidak beberapa drastis yang yang kita perkirakan sehingga Silakan Mbak, bisa di depan Mbak, diisi dulu di depan. Jika nanti kalau semakin ke depan gambarnya semakin jelas. Silakan Kak, silakan bisa maju ke depan dulu Kak, boleh. Oke. ada sejumlah fasilitas penginapan yang tersedia di 50 lebih perempuan desa wisata dengan tarif Rp50.000. Penerapan protokol kesehatan dilakukan untuk memastikan fasilitas penginapan kondusif. Kita menjajal proses penginapan. Kegiatan itu dilanjutkan dengan berbelanja sejumlah hasil panen milik keluarga dengan harga setengah harga jual pasar. Yang satunya itu ada di bawah. Ketika tadi bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, dan bapak sekalian tadi menikmati welcome snack dari kami. Sebelumnya, sebelum acara dimulai, perkenalkan nama saya Sania Cempramita yang pada pagi hari ini bertugas untuk memandu jalannya Sarasehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lerep, Bapak beliau Bapak Sumaryadi, dan yang kami cintai dan kami banggakan segenap rombongan dari berbagai organisasi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul, tentunya bisa bertatap muka dengan Pak Darwis Lerep dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Senantiasa kita hantu syafaatnya min hadza yaumil qiyamah. Pertama, derek matur, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Pok Darwis Desa Lerep khususnya dan umumnya kepada Desa Lerep, Desa Wisata Lerep yang telah menerima kami dengan sangat luar biasa. Yang kedua kalinya kami mohon maaf apabila dalam kami hadir di sini mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Yang berikutnya kami hadir ini satu rombongan dari berbagai latar belakang, utamanya dari pemuda-pemuda Pok Darwis
karya Bumi Pasokan. Pok Darwis ini memang baru kita rintis, tempat wisatanya juga belum ada. Nah, kita datang ke Lerep ini memang tujuan yang pertama ingin mencari ilmu bagaimana pengelolaan wisata itu seperti apa. Karena kita sudah banyak mencontoh apa yang ada di Lerep. Mungkin Pak Sumaryadi Sawon Sowe beberapa tahun lalu Desa Semowo juga sudah pernah ke sini. Pertama kita studi banding berdirinya BUMDes dan akhirnya Desa Semowo punya BUMDes. Yang kedua kalinya kita ke Lerep lagi dalam agenda untuk belajar pengelolaan TPS 3R dan alhamdulillah kita punya TPS 3R. Nah, ini yang ketiga kalinya kita ingin belajar pengelolaan wisata, begitu. Karena kami pandang Desa Lerep memang menjadi role model desa pembangunan di Kabupaten Semarang, dan kami juga memperoleh masukan dari beberapa dinas dan instansi untuk melakukan kunjungan ke sini, Bapak. Dan harapannya dengan hadirnya teman-teman di sini nanti bisa membuka wawasan bagaimana pengelolaan wisata. Jadi harapan kami pemerintah desa Pok Darwis segera bergerak, jangan hanya peresmian saja. Nah, kalau dulu-dulu mungkin penjenengan wisata itu gambarannya yang besar. Nah, dari sini nanti semoga bisa membuka wawasan jenengan sehingga bisa menambah motivasi bagi anak muda, bagi warga, bagi semua organisasi untuk terlibat bagaimana mengemas wisata itu seperti apa, utamanya di Desa Semowo. Itu mungkin sambutan yang bisa saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada Bapak Muhammad Daim Abadi untuk acara yang selanjutnya, yaitu sesi sambutan dan paparan dari Bapak Kepala Desa Lerep, Bapak Sumaryadi ST. Kepada Bapak Kepala Desa, waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat teman-teman semuanya, penggiat desa yang tergabung di Pok Darwis karya Bumi Pasokan Desa Semowo, Kecamatan Pabelan. Wabil khusus ini salam taklim ngagem rencang kula nggih, teman perjuangan Mas Huda, tapi nembe umroh nggih. Umpun kundur. Oh, bon bola bali silaturahim, dan kali ini panjenengan silaturahim ke Lerep dikomandani oleh beliau Bapak Kasih Pelayanan Bapak Muhammad Daim Abadi SPDI beserta segenap rombongan dari Desa Semowo Pabelan, Ketua Pok Darwis Rukun Santoso, dalam hal ini Mas Bayu dan kawan-kawan semuanya yang kami hormati. Mari bersama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, kita diberi kesehatan selamatan sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim di Desa Wisata Lerep dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Jadi 3 kali kunjungan tapi dalam suasana berbeda. Pertama kali dulu di Balai Desa, terus kedua di TPS 3R, dan ketika meh launching saya juga ditimbali ke sana, tapi yang undang kayaknya yang dari lingkungan hidup dulu sama Pak Heru Purwanto. Itu, dan saat ini kita bisa nyambung seduluran lagi. Alhamdulillah. Artinya apa? Ini adalah tanda-tanda baik karena jejaknya ada. Dan terus terang banyak sekali rombongan-rombongan kayak panjenengan itu
Sing orientasi ini yang penting mau ngentek SPJ itu ada. Jadi bar dolan tidak ada aplikasinya, tidak ada apa-apa yang ada di desa. Tetapi saya amati Semowo ini begitu sama dulu Lerep itu juga begitu. Jadi terus terang Lerep itu bergerak itu ya setelah ada undang-undang desa. Yaitu tahun 2015, 2014 undang-undang desa disahkan, kemudian 2015 itu baru bisa ngelola anggaran. Barulah kita menyusun rencana di situ. Jadi Lerep itu bisa seperti ini juga apa jenenge? Yes, pokoknya dengan kerja keras, dengan kerja kekompakan masyarakat. Karena apa? Sebelum adanya undang-undang desa kita itu pusing menyusun rencananya kok ya duitnya ora ono karena desa percuma nyusun pengen iki, tetapi tidak didukung dengan adanya anggaran juga percuma, yaitu Basuki mau beyo kan. Kalau tidak ada biaya ya juga susah. Tetapi biaya juga bukan utama, tetapi minimal wes menang mantep sih. Nah, sehingga 2015 baru kita deklarasikan untuk menjadi desa wisata dan kita memperoleh SK Bupati itu juga di tahun 2015. Baik, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak semuanya yang kami hormati. Yang pertama kami ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu semuanya. Tentunya kalau di Semowo itu tempatnya datar, hanya gunung sedikit itu yang ada mangga-mangga itu ya. Tapi kalau yang lainnya itu kan datar lah, tidak seperti Lerep. Lerep itu sudah naik ini gunung dan mungkin kalau pertama kali datang ke Lerep itu ya, gone kok ereng-ereng koyong ini kan gitu. Mungkin jenengan dengar Kecamatan Ungaran, ibu kota Kabupaten Semarang. Tetapi jenengan kalau ngerti topografi yang di Kecamatan Ungaran Barat Timur itu ngeri. Ungaran Barat itu semakin dari kota naik terus sampai puncak gunung itu. Ungaran Timur itu turun terus itu juga jurang sampai dengan batas Demak sana kan. Jadi situasinya itu yang bagus itu sebenarnya hanya di kota Ungarannya, tapi sebelah baratnya, sebelah timurnya itu juga parah. Malah lumayan sih daerah Suro segala macam itu tempatnya datar, tidak begitu pegunungan. Tapi kalau Ungaran, Jambu, Sumowono, Bandungan, nah itu wilayah ereng-ereng kabeh. Nah sehingga panjenengan semuanya keroyo-royo di sini, monggo kita saling belajar bersama, dan yang penting intinya ini adalah semangat kita bersama bagaimana mengembangkan potensi lokal yang ada di desa. Nah, sehingga Bapak Ibu semuanya perlu kami sharing bahwa di sini kami ini mengarep cerita piye mula bukane kok jadi desa wisata, gitu loh. Piye mula bukane kok bisa jadi desa wisata. Sehingga kami ada judul di sini pembangunan desa wisata berbasis tradisi lokal dan kebahagiaan warga lokal. Gitu. Jadi intinya ini yang penting warga ini senengnya opo, terus kita duweni opo. Gitu. Jadi kita tidak mengada-ada terus sampai ibaratnya entek-entekan modal banyak itu enggak. Jadi prinsip pembangunan desa wisata Lerep ini hanya memaksimalkan dan menjaga sumber daya di perdesaan agar lebih bermanfaat dan berkelanjutan melalui kegiatan kepariwisataan. Jadi sebelum ke sana saya tak jujuk dulu untuk gambarannya dari jenengan dulu. Desa wisata. Ada yang bisa mendeskripsikan apa itu desa wisata? Coba tolong kita diskusi aja. Desa wisata. Menurut kacamata Anda, desa wisata ini kudu piye? Ada yang relawan untuk menyampaikan pendapatnya? Desa wisata. Belum ada yang bunyi? Desa wisata. Kemudian tempat wisata. Ya. Tempat wisata dan desa wisata kira-kira sama apa beda? Beda ya. Nah, ini berarti kan sudah mulai ada gambaran. Nah, sehingga
kalau Semowo, saya yakin berangkatnya sama dengan Merep dulu. Harus ke desa wisata. Kalau tempat wisata itu butuh modal besar dan mempunyai memang apa ya? Bejo, duwe bejo sih. Nah orang duwe bejo sing bejo mbah panggonan, mbah bejo apa. Jenengan mireng to Desa Ponggok. Sampun ngertos to? Ponggok Klaten to. Itu termasuk desa bejo. Kenapa? Duwe sumber air yang bening melimpah seperti itu. Awak dhewe meh tiru meh gawe ora iso. Kuwi bejo. Nah, ketika kita orang duwe kebejan seperti itu, kita harus goleki meneh kebejan kita apa kan itu. Ya walaupun dengan susah payah kan itu. Nah, makanya kita hanya memaksimalkan sumber daya yang ada saja. Ketika dulu warga kami itu juga kepengen menjadi desa wisata itu ya awal itu tak jak dolan sik ning Ponggok. Terus gagapi ora iso ya ning Ponggok kok koyo ngene iki. Terus iso duwe tuk sing gedine koyo ngene iki piye. Akhirnya kan ndak bisa. Terus kita gagapi terus belajar lagi ke Banyumas, di Baturaden sekitar sana, kemudian belajar lagi ke Lembang, belajar lagi ke Malang, wis dolan we. Kekitrang terus, jadi biyen itu dana desa tak antake nggo kekitrang. Saya itu sampai diseneni kecamatan, seneni Dispermas desa. Karepe piye? Kok mau duit-duit kok mau dolan. Lah percuma dana desa pertama itu entuk ya mung sithik 235 juta. Iki wargane gen ngerti ya RT-RT-ne jak pingit wae. Karena saya itu punya RT waktu itu 69, kalau sekarang 72 RT. Nah, jadi nak rombongan lunga ya kudu gede, ke Pak RT ini, ke Karang Tarunane, PKK ne kan gitu. Paling ora kan nganggone 3 bis di lunga. Dan lunga ya kudu 3 bis. Gitu. Jadi itu yang saya lakukan. Jadi golek jati dulu orang-orang ujuk-ujuk seperti ini. Nah itu. Nah, seiring dengan kita dideklarasikannya 2015, ternyata ada perjalanan panjang dulu di tempat kami. Yaitu perjalanan ketika kami menghadapi berbagai masalah. Jadi kalau saya dengan Mas Buddha kerap sharing. Jadi Gusti Allah ini kadang kayak tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam itu jarang sekali diungkapkan dengan kegembiraan. Tapi malah cobaan sih. Nah, kita ada cobaan. Jadi awal itu kita ada cobaan. Saya kebetulan kalau untuk menjabat jadi kepala desa itu wis suwi ya. Mungkin rakyatku ini sampai blenger ya karena saya sejak 2007 jadi udah 3 periode ini sudah mau habis nanti di 2025 ya, itu. Nah, jadi perjalanan itu ketika awal 2007 itu saya nemoni masalah. Karena apa? Warga kami yang ada di dusun Indrokilo sana itu duwe sapi ki akeh. Doning doning omah-omah. Tapi akhirnya dampaknya apa? Resiko desa gunung itu sini ada mata air, sana ada mata air lah. Kotoran sapi itu ngotori mata air. Nah, sehingga ini rawan konflik dan kala itu memang Lerep itu memang piye ya, warganya kompak. Jadi umpamane ono cah kene ndek masalah dusun kono langsung kompak, kroyokan. Dusun kene iso ngroyok kono. Dusun kene iso kono, kompak, saestu. Kompak. Nah, awal saya menjabat itu juga masih dicoba dengan ngono kuwi. Rombongan kene, nak rombongan besar lumayan, rombongan pinit. Rombongan gawa linggis, gawa pedang, dolan yang di dusun sebelah, sak desa loh itu. Nah itu akhirnya saya bilang wah ini berarti desa saya itu gampang kompak. Itu saja. Jadi makanya tak goleki bejoku apa ya? Oh bejoku ki wargaku kompak. Tapi kompaknya arah positif negatif saya tidak tahu. Yang penting aku iso menginventarisir wargaku ki gampang kompak. Terus tenang, ada permasalahan yang di sana itu ya desas-desusnya sini gerang dusun sana kan itu. Nah dari situ terus harus lagi. Terus yang berikutnya ada permasalahan lagi.
ning gunung, tapi sing gunung isor ki ya kuwatir. Wong dhuwur kono ki gawene mung golek kayu, gawe areng, padahal itu hutan lindung. Itu juga berpikir, waduh nak kelongsoran piye. Lah itu semakin memicu permasalahan. Akhirnya dua permasalahan itu kita jabarkan 2007 mau ke 2008 itu sudah kita susun program pertama saya jadi kades, karena visi misi dulu saya itu apik lah, visi misi ini mau tunggu gunung kudu warak ngono. Tunggu gunung kudu warak itu maksudku ki kalau kita itu di lereng gunung itu harus sejahtera, kalau tidak sejahtera ini hancur di gunung kan. Nah di situ terus kita program awal sudah kita putuskan kita bangun di Dusun Indrokilo itu adalah lokalisasi. Kita bangun dulu lokalisasi di sana. Tapi lokalisasi sapi dengan selah perengut ono sing guyu. Jadi tanah desa tak perdeskan, sapi-sapi yang ada itu masuk. Coba bayangkan kalau tidak ada masalah, wangel, wis nek ora percaya praktek kok njenengan. Sapi-sapi sing do ning omah kuwi Pak Kades atau Pak Perangkat gawe odo-odo, Pak Kadus enten gini. Nah, Pak Kadus gawe odo-odo. Ora entuk do ngungu sapi ning omah, ayo tak salehne bengkok kabeh. Nak ora ana masalah, tak jeboli nek iso. Karena nak begitu ada masalah, iki lho, iki mencemari kono, iki nak ora ngono iki di anu, dadi ada manajemen konflik. Jadi warga dhewe iki ya keweden. Ngono lho. Wah, timbangane geger-geger ya wis manut wae. Manut Pak Lurah sapi salehke ning gone tanah desa. Sudah tak perdeskan masuk ke situ. Setelah ini jadi, kemudian saya MOU sama LMDH, membuat LMDH MOU sama perhutani. Kita jaga gunung, tetapi rakyatku untuk manfaat opo, itu. Akhirnya diberi peluang. Itu tanaman hutan lindung, sing tanaman arang-arang nanduru kopi, sing hijau ono arang merah nanduru suket. Nah, sehingga lokalisasi tadi masyarakat sing masuk ke situ iso MOU, iso nandur suket itu, terus sing gaweane perambah hutan, gawe areng tetek bengek niku, dia kan harus hasil instan. Akhirnya goleki sapi perah. Awal tak goleki gadohan. Jadi saya teman-teman neng kota sing kenal no, tuku sapi tak gadohi, tuku sapi tak gadohi, sudah tidak gadohi sana. Nah, baru 2007 itu bikin sertifikat massal, karena biyen itu wis lemah rano aja nih, rano wong duwe sertifikat. Aku ngelamar neng bank itu agunane apa ada. Sudah sertifikat massal, saya konekkan lagi dengan program namanya kredit ketahanan pangan dan energi. Itu penak, nyarutangi setahun bisa, pertama utang 300, terus utang meneh 1 miliar lunas, tapi sapi ini dadi akeh, terus masalah meneh. Wah, kotorannya numpuk Pak. Akhirnya terus kita buat biogas. Terus dari biogas itu terus langganan wong warga sekitar. Nah, itu bermula dari permasalahan tadi. Nah, baru itu di 2013 sekitar 2013 2010 sana itu teman saya yang tak godoi sapi itu terus gawe tulisan. Ternyata dia itu juga aktivis lingkungan. Digawe tulisan blogspot berbahasa Inggris, connect ke LSM luar negeri. Ini loh, desa sudah melakukan seperti ini yang intinya diberi judul itu bisa mengurangi emisi gas karbon. Lho pemenah aku ora mudeng. Iki iso adaptasi mitigasi terhadap perubahan iklim. Waktu itu saya tidak mudeng. Dia yang bikin tulisan kajian-kajian itu dilempar di blogspot, akhirnya dikirimkan ke teman-teman dia di luar negeri. Wah, Jepang, pertama dia ada organisasi lingkungan sana namanya Friend of Earth. Itu pertama datang sini penasaran ya gitu, terus melihat, menganalisa. Dulu waktu itu tidurnya di tempat saya, di rumah saya kan gitu. Terus lihat-lihat, mempelajari kan gitu. Serah mudeng, pokoknya aku tuh manut gaete banyak pengalaman ketika ketemu dengan orang Jepang itu. Nah, kemudian sing dari Jerman datang lewat organisasi mereka dengan CIZ dan gitu. Lah terus wong Jepang itu kok meneh ngejak kanca. Waktu itu aku ya serang mudeng teko tak tamu ning nggonku, kok ning nggone Pak Kadus ya gitu. Nah, terus kok baru kok ngejak dolan, nak sing wis rombongan ora mung ning nggon kandang sapi to, tapi ngejak dolan delok ana wong deres dipoto, ana wong
teng ben kula kan ijek akeh wong beres aren niku. Beres aren terus ku melu-melu latihan meneh. Ngetutke kuwi seneng ya. Kok terus ana wong deplok kopi tradisional niku mulai metik kan itu. Nah, wis pokoknya teko tak jarke wae karena mereka ada ionnya dan saya tidak mudeng. Wis pokoknya mereka dolan rene seneng wis ngono tok bar. Nah, terus dia ngasih bantuan apa-apa kan gitu. Nah, baru tahun 2015 itu Dinas Pariwisata itu datang menemui saya kan itu, Pak. Karena kunjungannya itu ternyata tidak dalam negeri, juga anak-anak pramuka, anak-anak sekolah kan gitu. Jadinya melihat itu sapi iso digawe biogas, terus pemanfaatan alam dan sebagainya. Nah, 2015 saya didatangi Dinas Pariwisata karena itu kan sudah terdengar, kok terbentuk tamu-tamu luar negeri kan itu. Nah, terus saya diomong, Pak, mbok digawe desa wisata. Lah aku ya pertama kali awal ya bingung, makanya saya yang tanyakan tadi desa wisata. Awal itu saya awam nih ditakoni desa wisata ya jawabku, lah wong aku ra ndek gunung sing apik kaya Dieng. Aku ora duwe candi kaya Gedong Songo, aku ora duwe pantai, aku ora duwe danau. Kok dedekke desa wisata sing tak andalke opo kan itu. Wah, itu baru saya dikasih penjelasan kalau sama Dinas Pariwisata. Pak, desa wisata ki ora kudu ana objek wisata. Sing mbok lakoni kuwi lho wis desa wisata. Ning selama ini kan tidurnya di rumah Pak Kades. Lah sesuk nek dadi desa wisata kuwi dibentuk sing jenenge homestay. Homestay apa meneh? Nah, terus sudah saya tuh banyak lagi. Akhirnya apa? Yus ngene tak sagupi aku dadi desa wisata ning aku latihan sih. Lah sehingga Dinas Pariwisata ngadake pelatihan dulu tak senggel sih. Maksudku aku iki kan jelasnya sak frekuensi sih loh sebelum mempengaruhi orang lain gitu. Dia mudeng aku saya kira ini sudah langsung saya ngajak teman-teman kon pelatihan. Terus habis dulu baru itu ngundang guru tak kon rene ngelatih terus dolan studi banding rono rene. Nah, jadilah kita terus jadi desa wisata 2017. Udah gitu rame-rame nih. Dan ketika 2017 kita ditunjuk Dinas Pariwisata kon lomba tingkat provinsi yo langsung juara tingkat provinsi. Kenapa? Kita terbentuk tapi sebenarnya sudah praktek. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu semuanya, desa wisata itu jenengan ora usah bayangke kolam renang, jenengan ora usah bayangke apa yang saya gambarkan itu sebenarnya wis iso didol. Karena apa? Semowo itu dekat kota Salatiga, dekat dengan kota Solo, Semarang pun bisa, apalagi sekarang dengan exit tol, gitu loh. Orang kota itu banyak seneng main di situ, duwe hamparan sawah, terus kayak duwe gunung, iso petik pelem gratis dan sebagainya. Itu semuanya bisa dipaketkan menjadi desa wisata. Ora usah bayangke aku ora duwe air terjun, aku ora duwe macam-macam. Ndak usah gitu loh. Nah itu sehingga kearifan lokal lerep itu berangkatnya musik urusan teletong sapi kok. Ketika teletong sapi itu diurusi segala macam, itulah menjadi desa wisata. Nah ini sehingga kita hanya memaksimalkan sumber daya. Nah, kemudian arah pembangunan desa wisata kami itu pariwisata hanya sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan kesejahteraan warga. Pariwisata bukan tujuan pembangunan desa. Jadi biarnya saya itu orang dua cita-cita pengen gawe desa wisata itu enggak. Tetapi itu dilakukan lingkungan, lakukan pemberdayaan. Akhirnya ini jadi bonus. Kenapa? Yang tani ya tetap tani dan itu terbukti pada saat corona. Ya. Ini pariwisata itu hanya bonus untuk peningkatan pada saat corona. Corona itu yang terdampak adalah penjual jasa. Tapi wong tani sebenarnya nggak ada dampak. Wong tani kan ya ora ono wong macul mek kon nggo masker ora itu kan tetep macul, wayahe panen ya panen, berasnya didol ya payu. Kuwi kan wong tani. Tetapi wong tani itu untuk bonus juga. Kenapa? Ketika corona selesai, itu saya pernah ngomong kepada warga, janjane iki penak corona apa penak orang? Saya wong tani jawabnya simpel, penak corona Pak. Loh kok penak corona?
Lah pripun macul ya macul, walai panen ya panen ning beras entuk, BLT entuk, sini-sini entuk bantuan, Pak. Nggih, leres Bu. Jadi wong desa itu loh. Artinya apa? Sama sebenarnya dengan pariwisata ini. Pariwisata ini ketika jenengan mau urung praktek lah. Karena kalau kayak mau ngono sawah sidik kayak ngentuk duit pirang-pirang juta kayak. Nah piye? Wong kota teko. Kalau Lerep kan sudah kerjasama sama Trans Jateng ya. Anak-anak itu wong kota kan, wong suge-suge kan diantar jemput kan sama papine mamine. Lah itu naik anggota umum dulu Trans Jateng tekan alun-alun Ungaran dibawa ke sini pakai angkutan umum. Wek warga kabeh wek warga. Jadi ora usah tuku mobil sing apik-apik. Dipethuk ning kene bar ning kene jemoko tandur. Bar tandur ki parine jabuti meneh gawe rombongan sesuk meneh. Kok ning kono nak pas tandur sadurunge garung luku nganggo kebo, Pak. Nah traktor tidak, karena kita mengenalkan yang tradisional. Tapi garung luku sik nganggo kebo. Kuwi bocah iku senenge wis ora umum. Gitu. Pernah ada pengalaman anak-anak yang dari kota itu loh numpak kebo sampai jam, ya karena datangnya dia rombongan siang jam 5 sore iki lho dikon leren ra gelem. Untung didampingi orang tuanya. Kalau dia kan repot, menceklan kebo terus pokoknya saya nggak mau turun, gendengan kancane ya itu. Nah itu karena kalau ditanya, loh, saya kalau diajak papi mami ke Bonbin itu pegang aja nggak boleh, di sini boleh naik. Waduh itu kan itu. Nah, itu kan sesuatu yang wong kita ya nggak akan beli kebo investasi podarusnya enggak. Milik warga aja yang punya kebo, Pak, di kebo, kipas ono tamu, kebone gorene. Jadi kan nggak perlu modal tuh itu. Gitu. Awal itu dulu kita tidak punya seperti ini. Pertama kan ketua Pokdarusnya Pak Susianto, depannya di yang homestay Susianto itu. Halamannya luas, ya wes nyambutnya tamu nih ngarepe halaman Pak Susianto, nunut terase gitu. Sudah, jadi orang di modal awal-awal itu. Kalau ditanya desa wisata dulu modalnya berapa? Ya nol. Loh kok iso ngene? Lah karena dulu laris terus iso gawe-gawe kan itu. Kan itu. Bahkan saya itu nyumbang dana desa di sini itu cuma mungkin tuh 20 juta kok piro. Tapi ini sekarang sudah bisa menghasilkan pendapatan untuk desa kan gitu. Yang lain-lainnya tuh mereka kembangkan. Yo, delalah pengen gawe iki turunan sih. Turunan tapi dicatat sebagai investasi. Terus apa? Terus berkembang terus. Nah, berikutnya nanti setelah senting karepe niate ape CSR wes semua gampang, tapi sebenarnya buktikan dulu. Nah ini sehingga apa jenenge pariwisata yang di desa wisata itu hanya bonus. Wong seandainya ini orang wisata ya sing macul ya macul. Kan ngono. Sing dagang ya dagang. Tetapi dengan adanya wisata ya apa misalnya sayur-sayurane mbek didol karena kita di spot yang di Embung sana, spot yang di Embung itu pasar kuliner di warga sing duwe panenan didol ning kono kan gitu. Jadi hanya mendekatkan pasarannya. Ya. Ini apa iki? Coba tak ingin. Ini gambaran desa Lerep. Desa wisata Lerep berada di lereng Gunung Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dan dikelola oleh Bumdes Gerbang Lentera dari Yunusari Film lama masih lampu dengan Pokdarwis. Desa wisata Lerep mengandalkan kearifan lokal dan kreativitas warga. Tradisi budaya itu hanya kita gabungkan. Karena di sini itu tradisinya masih kuat. Ya, tradisi koyok kadeso, iriban itu ternyata ditawarkan kepada tamu-tamu luar itu sendiri. Berasal dari kata irit-irit yang berarti nguri-nguri atau melestarikan sumber air. Seluruh warga datang dengan membawa bekal secara sukarela berupa nasi putih,
gudangan, dan beberapa hewan unggas seperti ayam, bebek putih, dan mentor. Pada kegiatan ini, sebagian warga membersihkan saluran air dan memotong hewan unggas yang kemudian dibakar sebagai menu utama dalam tradisi iriban. Uniknya, dalam mengolah jeroan ayam dibakar dengan cara dilemeng atau dimasukkan ke dalam bambu, kemudian diakhiri dengan banjaan atau makan bersama di atas daun pisang yang memanjang dan duduk berhadapan. Menu sego iriban ini menjadi salah satu menu andalan di pasar kuliner jajanan desa yang diadakan sebulan sekali pada hari Minggu Pon. Pasar kuliner jajanan desa ini melibatkan 312 pedagang, 20 orang panitia, 10 orang penjaga parkir, 30 orang tukang ojek, 22 orang penyaji kesenian tradisional, dan 12 orang pengatur jalan, dengan jumlah pengunjung kurang lebih 2.000 orang. Manfaat yang diperoleh warga antara lain bidang pertanian dan perkebunan. Sebelumnya, hasil pertanian dan perkebunan memiliki harga jual yang rendah. Kemudian, setelah adanya pasar kuliner jajanan desa-desa wisata Lerep, kini warga dapat mengolah hasil pertanian dan perkebunan menjadi produk makanan yang memiliki nilai tambah. Di antaranya, harga hasil pertanian sebagai bahan baku sama dengan di pasaran, namun mempunyai keuntungan lebih besar karena dijual tanpa tengkulak. Selain itu, warga sebagai pedagang memperoleh bahan baku yang segar dan berkualitas karena hasil dari pertanian dan perkebunan setempat. Bidang akomodasi. Sebelumnya, banyak rumah warga yang memiliki kamar kosong karena ditinggal merantau dan tidak terlalu laku untuk disewakan. Namun, setelah menjadi desa wisata, rumah tersebut dipergunakan sebagai homestay atau sarana akomodasi sehingga warga memiliki penghasilan tambahan dari setiap tamu yang menginap. Bidang peternakan. Sebelumnya, warga yang memelihara sapi membuat kandang di belakang rumah tinggal, sehingga berdampak kurang sehat bagi pemilik rumah. Namun saat ini sudah disediakan kandang komunal dengan kualitas peternakan yang lebih baik, sehingga hasil susu sapi lebih berkualitas daripada sebelumnya. Selain itu, peternakan dijadikan sarana edukasi dalam paket wisata, dan juga para kelompok anggota tani dapat memanfaatkan produk olahan susu seperti sabun susu, permen susu, dan keripik susu. Masih banyak lagi unit usaha masyarakat yang menopang kegiatan desa wisata, seperti kerajinan bambu, budidaya buah naga, souvenir olahan sampah, aneka olahan keripik, dan transportasi wisata. Maka, dengan adanya program desa wisata dapat membuka lapangan kerja, meningkatkan hasil pertanian, dan tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan warga. Jikalau Jawa Tengah yang ada 7, desa wisata Lerep pilihannya. Nah itu apa yang saya tayangkan di sana itu kan ada gone jenengan toh. Jenengan kan yo dia nyaman kuwi besek, pindang kuwi kan yo duwe gitu. Itu iso dadi paket wisata kok. Dan sini ki mung gawe karena kita di pasar kuliner itu kita go green karena sudah komitmen kita menjadi kampung iklim. Jadi jenengan wis di TPS 3R bagi bahan sampah, bagi tingkatnya dari kampung iklim. Nanti dapat penghargaan. Oh sudah belum ya? Semua sudah ya? Sudah lah kampung iklimnya? Oh ya. Kampung iklim Pak, dikejar. Karena bagaimanapun ketika kita mau jualan, jadi jenengan harus niat dari desa wisata berarti niat jualan.
kuwi kudu viral. Nah, kudu viral itu kudu melakukan hal-hal sing nilainya sosial dulu. Seperti sini misalnya dulu kita mau viral itu bank sampah tak genjot sih. Bank sampah tak genjot, habis itu ternyata ini berpotensi iso gawe bayar BPJS tenaga kerja. Bayar BPJS enggak, warga bayar BPJS tenaga kerja nganggo sampah. Sudah habis itu kita ikut lomba di BPJS tenaga kerja, lolos yo kita bisa juara 1 nasional di tahun 2018. Memang harus duwe inovasi opo sing kira-kira menarik kan gitu. Harus duwe pembeda dengan yang lainnya. Nah, ketika seperti itu semua media kan beritake. Nah, kemudian kampung iklim juga gitu. Sudah nggak bakar sampah, terus pemanfaatan biogas, saya yakin dinas-dinas pertanian sudah bisa gawe ini. Nah dari situ kalau sudah levelnya kampung iklim dapat penghargaan dari Menteri Lingkungan Hidup. Nah, kemudian sehabis itu jadi desa wisata ini kok lakonnya metu keriwe. Pertama itu sing dianu lingkungan dhisik. Kenapa? Semakin kita peduli lingkungan dan yang paling penting tenan itu kuncinya anak-anak muda. Dan hari ini saya senang ini melihat rombongan Semowo ini banyak anak-anak muda. Karena hari ini yang menguasai dunia itu anak-anak muda. Instagram, Reel, TikTok, main game. Orang-orang mau gawe happy kesenangannya sendiri enggak, tetapi mainkan untuk menjual nilai jual desa itu apa? Jenengan duwe unik-unik apa main kewe. Jenengan ora percaya ceken saiki Instagram desa wisata Lerep. Angger jam itu wis upload, angger jam upload. Gitu. Nah itu perlu gotong royongnya dari anak-anak muda supaya apa? Itu bisa dikenal. Wong kita mau jualan kok. Jualan nang medsosnya dicek ora iso. Website ora iso. Jadi alurnya itu dari durasi pendek sih. Reelnya, TikToknya kan itu. Terus produk dawa sidik neng Instagram, produk dawa meneh ya neng YouTube. Jadi semuanya terkonek. YouTube ya kudu duwe. Karena apa? Orang ketika melihat reel, melihat Instagram kok videonya sidik tapi penasaran ya delok YouTube. Bareng kok delok YouTube kok cek penasaran ya aku pengen deskripsinya yang lebih luas, linknya ke websitenya. Dan saya lihat sebenarnya Semowo sudah punya website, tapi hari ini tak buka nggak bisa. Berarti kan orang DP nih. Mau pindah ya. Nah itu termasuk jurusnya tak tahu kayak sisa. Kita untuk CSR Akeh itu karena itu tadi update. Karena hari ini proposal Akeh ketinggalan. Proposal itu dilihat dari jejak digital kalau sekarang. Makanya non sewu, anak-anak muda itu kunci keberhasilan kedepannya. Ketika jenengan kok dengan desanya sendiri malah sering nyerang ning medsos dan semuanya itu jejak digitalnya akan nampak. Ketika ada investor atau ada orang yang mau bantu ke jenengan, tekoke Google karena malaikat katon itu saiki Google. Ya. Jadi Google itu ditakoni warna-warna pernah ono opo to ning Semowo akan muncul semua di situ. Nah, ketika warga sendiri kok saling menyerang di medsos, itu sudah wong misalnya arep bantu ke aja. Iki berpotensi mangkrak karena warganya wis ora akun. Gitu. Tetapi kalau jejak digitalnya itu bagus, sudah itu orang yang mau bantu itu wis mantap. Apalagi yaitu tadi ungkapan terima kasih kita itu kalau sekarang itu harus diwujudkan nganggo jejak digital. Misalnya kita dibantu Pertamina, yo ungkapkan kalau saya terbiasa panggil pers media. Jadi ketika saya pernah dapat CSR dari Pertamina itu 1,6 miliar. Kemudian tak buat nanam durian, tak bagi warga. Baik nanam, update-nya sampai panennya, saya undang media. Suara Merdeka, Kompas, Detikkom, itu semua saya undang. Panen raya, Kompas penanaman. Kenapa? Supaya itu ada jejak digital dan perusahaan itu akan senang. Begitu linknya tak kirimkan, nah langsung ngasih jempol. Besok kita njaluk apa meneh ngono ki gampang nuruti. Gitu.
PLN juga begitu kan gitu. Nah, sampai perusahaan dari Australia aja ngirim tangki ke sini. Saya nggak pernah ngirim proposal, tapi jejak digital itulah yang mereka pegang. Wah, ada program kok keberlanjutan. Terus cara gampang-gampangannya ini lah. Lain sakarto Mbak Aji dan Agung itu kan diwujudkan, itu kan ucapan. Tetapi ketika jenengan misalnya kok dikei konco kok delalah karena pengen dari kenang-kenangan jenengan dikei kaos karo konco. Lah, suwi rak ketemu terus ono janjian ketemu karo konco kuwi. Wah, aku kelingan biyen aku dikei kaos karo kaya tak anggone, aku tak methuki kaya. Kira-kira wong sing ngekei kaos kuwi bareng jenengan nggo ngono ki kira-kira piye? Marem lho, bangga toh. Bangga, senang. Nah itu sebenarnya lain sakartum itu kan diwujudkan di situ. Bagaimana kita nak ngucap syukur ya berarti ya dilipatkan nikmatnya. Nah kita kufur ya ukur dikei meneh. Sama bantuan CSR dan lain-lain itu juga gitu. Atau mungkin dana desa wae lah. Karena Pak Kades itu kan ngurusi beberapa dusun. Gitu. Ngurusi beberapa dusun. Pak Kadus ini mungkin berpotensi untuk dusunnya itu nanti dikembangkan dulu. Karena untuk membangun pemberdayaan non sewu itu harus butuh pilot proyek dulu. Nggak bisa kebiayaan, apalagi kalau lerep saya punya 8 dusun tak garap kabeh enggak mungkin. Siji pun sebagai kepala desa itu delok komitmen rakyat sik kok. Padha wae. Oh, kayak kok komitmennya ape, dikei ngene kok ngene, kei ngene kok ngene. Ya sudah, itu sing dicecar karena itu nanti yang sing tak gendera dhuwur. Seperti dusun lerep ini kan juga gitu. Orangnya kan begitu tak ini dampingi ini jadi ya ono. Kita itu bukannya sak desa kuwi sing gablek ya ono, Pak. Jadi semuanya ada. Tetapi kalau tidak, paling tidak kita punya beberapa andalan dusun. Nah, karena ini kebetulan ini satu dusun atau satu Pak? Satu desa. Tapi ya iku mongko Pak Uda tak bijiki. Dusunmu sing paling kompak ndi? Kuwi rangkulan sih. Kuwi gawe gendera sih ngono lho. Gawe miralke. Tapi kalau langsung kemampuan anggaran, kemampuan pikiran itu susah. Nah, sehingga karakter warga ini sing ketoke kompak dhisik-dhisik. Lah, nanti yang berikutnya dusun lainnya melengkapi, dusun lainnya melengkapi. Jadi kalau sini sudah tak branding, awal di sini. Ini dusun yang bisa diandalkan untuk pariwisata. Kemudian sing duwe pemandangan alam tadi ya sing pertama masalah itu ono gawe kampung susu, kampung koboi. Kemudian sini di RW 3 kampung buah naga, kampung durian, yang bawah menjadi kampung alpukat. Jadi setiap dusun kita branding masing-masing. Kemudian kampung iklim. Jadi sudah menjadi pembeda itu. Nah, itu Bapak Ibu, jadi saya hanya memberikan gambaran. Ini sejarah desa wisata sudah tak ulas tadi. Nah, unsur-unsur ini harus kompak karena bicara desa wisata ini bukan tempat wisata. Nah, tempat wisata jenengan misalnya duwe kolam renang ya, tukang parkir siji, jaga tiket siji, manajer siji, tukang resepsi siji, diatasi wong 5 iki rampung. Tapi kalau desa wisata itu harus semuanya. Ya. Mulai dari kelompok kulinernya, darwisnya, kelompok tani, kelompok pengrajin, PKK, Karang Taruna, kelompok seni budaya, konon duwe kelompok opo meneh, kelompok pengajian, itu penting. Semua kelompok itu bisa terlibat untuk mewujudkan desa wisata. Satu contoh, kenapa kok mereka harus terlibat? Desa wisata itu satu cirinya duwe homestay. Homestay itu penginapan warga. Jadi omahe jenengan, misalnya kok di kamar telu, sing dinggoni loro, sing siji tak gawe homestay. Homestay itu tidak seperti hotel. Nah, hotel jenengan diparingi kunci bar, rasa ketemu karo sing duwe, sing penting bayar. Tapi nak homestay tidak. Homestay itu serasa bahwa jenengan itu dolan rene iki ketemu sedulur suwe sing ora ketemu. Jadi bayangke dhewe jenengan kanca lawas sing ora sing suwe ora ketemu terus nginep. Jadi cara menyajikan, cara ngladeni itu ya sama seperti saudara. Dan nak jenengan nginep nanti malam itu kita juga ada yang dari Banyumas nanti malam nginep ya. Nanti malam nginep di sini dan itu. Jadi seperti itu. Salah satunya cirinya homestay. Lah homestay nak kalau kita ndak kompak,
mereka melaku-melaku, tidak ada keramahan warga, itu homestay-nya juga gagal. Karena orang nginep neng desa, ki mesti esuk dilegake mlaku-mlaku, wong nyapu ki lho ngentek sabune selehke. Segenjang nginepe wonten pundi? Oh nggih, monggo pinara. Itu tidak ada di kota. Dan itulah yang menjadi daya tarik. Loh, tamu kami yang dari Jepang pernah repeater 3 kali itu di Indrokilo sana itu mau gara-gara apa? Simple. Goro-goro homestay dia itu ngasih daun singkong, kemudian dia diberi pisang sama tetangga. Saya tanya sama dia lewat guide-nya, aku rasa basa Jepang. Nopo kok ngantek rene ping 3 ki nopo sing disenengi ki opo, aku kan penasaran. Cuma simple. Di negara saya tidak bisa menemukan orang kok saling berbagi, hanya memberikan daun singkong itu. Jadi itu merupakan kebahagiaan dia katanya. Ya, jadi kebahagiaan kita itu kan nak wong desa dolan ning mall, jajar sate, ngono kan nyeneng nggih. Tapi kebahagiaan mereka sing koyo ngono kuwi wis blenger. Ternyata ngelus-elus kebu, blethokan ning nggon sawah, terus metik godhong pogong, tanggane dikei, itu kebahagiaan. Jadi sudut pandangnya itu sudah beda, gitu loh. Jadi wisata itu kan endingnya kebahagiaan. Kebahagiaan seseorang tidak sama. Nah, ternyata hal-hal seperti itu kita jual, itu bisa menjadi kebahagiaan. Nah, makanya kalau penjenengan pancen niat menjadi desa wisata, ojo jenenge apa ki jenenge rendah diri, ojo minder nggon kurang dhewe apa, itu pernah saya alami dulu. Tapi ternyata setelah booming disetting menjadi paket wisata, sekarang kita semua percaya diri. Bahkan pernah kok tamu luar negeri yang di sini itu ada yang inden tempat homestay tapi syaratnya nriti. Syaratnya apa? 1, nggak ada sinyal. Yang kedua, terdengar suara kodok. Loh, aneh toh? Oh, jangan diharap kalau orang nginep di desa itu fasilitasnya seperti hotel bintang 5, tidak, karena mereka sudah datang ke desa itu dia bayangkan kesunyian, kedamaian, suara alam, bahkan sinyal pun kalau bisa nggak ada dia minta. Kenapa? Dia mau bener-bener kualitas itu, waktunya itu, kualitasnya itu bener-bener untuk keluarga. Karena hari ini semuanya orang di meja makan itu mangan bareng, tapi otaknya ora bareng kok. Kabeh konsentrasine ning HP, kadang mangan mie karo ndok-ndoke jiko sebelah ngono ki ora ngerti. Karena konsentrasinya ning HP. Ketika mereka yang sudah jenuh seperti itu menginginkan nggak ada sinyal. Jadi anggota keluarga HP-nya tumpuk kabeh plek. Mereka di sini hanya menikmati alam, melu ngluku, wis ora ana sing ngebel rono rene kan itu. Nah itu. Itulah uniknya desa wisata. Jadi belum tentu standar hotel itu bisa diterapkan di desa wisata. Ada yang minta dikasih kasur nggak mau. Pengennya kalau ada di sini dari bambu. Nah, teng mriki jenenge galar. Sami, Pak. Kepengen ngrasake turuning galar coba. Padahal mungkin wong sugih bergedu. Nah, itu. Jadi itulah desa wisata itu uniknya di situ. Jadi ketika jenengan duwe lahan sawah, ketika jenengan ijek duwe kali, ketika jenengan ijek duwe banyu, duwe alam, duwe udara segar, itulah potensi desa wisata. Gitu. Ya, lanjut. Nah, ini usaha desa wisata tentu saja. Nah, ini sama yang tadi. Yang penting yaitu tadi, ketika orang banyak, kekompakan, ojo suudon-suudonan, dawa ususe karena manajemen orang banyak. Ini ibaratnya kayak gamelan. Gamelan ki kudu kompak, orang lancangi, orang disiki, kabeh ono ritmene, manut tukang kendange. Nah, ini daerah itu. Ini yang pasar kuliner. Jadi pasar kuliner ini ya mau sepele, sing gedel mau sego iriban, sing godhonge dilebokke bumbung terus dibakar, iwake dicacah diurap gitu. Jadi sini ana sego iriban, ana sego tonjok, ndok gluduk, rawodan udan angin, dawet nganten, dawet brokohan sing didol kuwi.
golek ono ning pasar Solo Tigo lah ra ono. Nah, keunikan itulah yang kita jual sehingga warga itu tuman ngene. Dan suasananya memang kita buat suasana seperti kayak zaman film Brahma Kumbara ngono lho. Dadi ini orang itu merasa kayak ning zaman biyen. Jadul. Ya. Ini yang anak-anak iki adol luku mbah entuk wis entuk pirang juta iki. Numpak luku. Dadi ora usah gawe tuku mainan apa, luku ana ya teko dinggo. Terus mereka belajar gamelan gitu. Ini menjadi paket dalam 1 jam anak-anak itu wis iso rekaman memainkan 1 gending, Instagramnya wis rame. Ya. Terus mewarnai gerabah. Terus ini yang kampung Buah Naga. Ini kopi tenda. Jadi kita mau dodolan tenda ditulisi mau dodolan kopi tapi di depan tenda, ya payu. Karena orang merasa mesti kowe kemah ning ndi, padahal cuma lesehan ngene kan lho. Padahal ora kemah, hanya jualan kopi tapi kita seakan-akan dia posisinya kemah. Ini yang tradisi Iriban tadi. Jadi ini event-event tahunan yang bisa kita jual, mereka nginep untuk mengikuti acara-acara ini. Jadi terakhir sebagai gambaran tadi sudah ditayangkan di muka, sebagai gambaran paket desa wisata itu seperti dia kan. Jadi untuk mengikuti ini kan paketnya bisa 1 orang itu 300.000. Jadi lain dengan tiket, dia dapat makan, dapat pemandu, terus menelusuri ke wilayah desa Lerep kan gitu. Oke, itu gambarannya Bapak Ibu semuanya. Pakilam dan Papunten, kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sudah ada pelaku atau unsur desa wisata. Yang pertama ada dari homestay atau Bapak Kamali, ada KWT juga, Ibu Sulis, dan juga ada Karang Taruna dari Mas Hasan. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan, saya dari Karang Taruna, Desa Wisata Lerep. Mungkin rombongan yang dari Karang Taruna kelihatan muda-muda yang sebelah sini. Ya. Tepuk tangan buat Karang Taruna. Oke, saya akan sedikit menceritakan peran saya di Desa Wisata Lerep, terus nanti menuju ke kegiatan-kegiatan Karang Taruna seperti itu. Di bagian saya untuk Desa Wisata Lerep ini, saya sebagai tim dari dokumentasi sendiri dari Desa Wisata Lerep. Jadi apa yang ada di sini, entah foto atau video, admin, nah itu saya sendiri yang mengelola. Kemudian mungkin teman-teman juga bisa menerapkan kegiatan-kegiatan kayak dokumentasi itu diadakan untuk kegiatan yang ada di Desa Panjenengan semua. Nah, kemudian untuk mungkin ketika ada foto, editan video lebih baik dari anak-anak muda ini yang mengelola kayak gitu Mas Mbak. Terus kegiatan sebelum melangkah jauh untuk menjadi desa wisata, dulu saya itu kepikiran apa yang ternyata masih lupa untuk ketika desa wisata itu sudah melambung tinggi kayak gitu teman-teman. Jadi yang dilupakan dulu itu ada ceritanya seperti ini. Ada desa wisata Lerep itu mau maju ke tingkat nasional. Ke tingkat nasional ternyata yang dibutuhkan dari pihak Jakarta sana, itu yang dibutuhkan adalah akun YouTube, akun IG, sama foto-foto kegiatan dan logo. Nah, itu kalau bisa dari Desa Panjenengan semua itu sekalian membuat logo sebelum nanti terkenal gitu, sudah menyiapkan logo, mungkin foto-foto atau akun YouTube itu sekalian. Nah, mungkin dari teman-teman Karang Taruna itu nanti bisa mengumpulkan siapa yang kira-kira cocok untuk mengurusi dokumentasi seperti itu.
Nah, kemudian untuk peran saya di Pok Darwis ini juga sama sebagai tim dokumentasi. Kalau saya di sini juga sebagai Karang Taruna, ketua Karang Taruna di Salerep. Kalau di kegiatan Karang Taruna itu ya meliputi dari kesenian, olahraga. Terus kalau melingkupi kegiatan-kegiatan yang di desa itu apa ya? Kayak kegiatan-kegiatan yasinan itu ya kita kan karena sudah emang meranjak udah dewasa, giliran kita itu yang sudah dewasa untuk mengajak adik-adiknya jangan sampai kegiatan-kegiatan seperti itu berhenti di tengah jalan. Contohnya nanti ini ada kegiatan kesenian dari tamu dari Banyumas. Nah, dari kita kan mungkin teman-teman juga sudah sering mendengarkan apa yang dinamakan dengan kesenian dramblek kayak gitu ya. Kesenian dramblek itu kalau di sini ketika ada tamu menginap itu juga dimanfaatkan oleh teman-teman itu sama Pak Dewi juga mendapatkan hasil lah gitu. Dan nanti malam itu ada kegiatan pawe obor. Pawe obor itu melibatkan dari tim-tim dramblek, biasanya itu yang memukul alat itu di depan gitu, terus tamu-tamu itu membawa pakai obor gitulah. Dari kesenian dramblek itu juga bisa mendapatkan keuntungan dari adik-adik tim dramblek tersendiri. Biasanya juga dikasih uang honor dari Pok Darwis Rukun Santoso seperti itu. Kemudian kegiatan-kegiatan kalau di desa, jangan pandangan saya itu kalau ada kegiatan mungkin kayak kegiatan nikahan kayak gitu ngantenan, kalau bisa itu pandangan orang-orang yang di luar dari desa itu. Contohnya ada tamu dari Jakarta kayak gitu ya. Nah itu pandangannya yang meladeni di situ ya kalau bisa anak-anak muda, biar kesannya itu tidak sama kayak di kota. Kalau di kota kan biasanya memang kebanyakan di gedung sudah memakai seragam. Nah itu kan tim-tim dari panitia IO. Kalau di desa ya dibiasakan. Nah itu kalau bisa kayak anak muda bisa sengkuyung dalam kegiatan seperti itu. Dan mungkin itu pengalaman-pengalaman yang ada di saya sendiri dan teman-teman dari Karang Taruna remaja di Desa Wisata. Oh ya, kemudian tadi yang ada dari remaja itu contohnya yang tadi mengajak teman-teman semuanya kegiatan tari caping gangsing itu juga diketuai dari Karang Taruna sendiri, yaitu ada Mas Dayat itu sebagai pencipta tari caping gangsing yang ada di tengah tadi, terus ada Mas Dimas dan Mbak Nini. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Sulistiawati. Saya perwakilan dari kelompok wanita tani sumber hasil yang berada di Desa Wisata Lerep. Saya boleh bertanya dulu Bu, dari rombongan sekian ini ada yang dari kelompok wanita tani selain dari PKK? Oke, berarti ada juga. Saya akan bercerita peran kami di Desa Wisata, khususnya di Pok Darwis Rukun Santoso. Kami terbentuk awal itu tahun 2008. Jadi sebelum Desa Wisata ada itu, KWT sudah terbentuk. KWT terbentuk itu karena melimpahnya susu yang tadi sudah disampaikan Pak Kades, kemudian dibentuk kelompok wanita tani untuk mengelolanya. Sebelum adanya Desa Wisata, kegiatan kami hanya pembibitan, mengolah, terutama itu olahan susu, produksi ya tidak banyak. Jujur saja untuk kelompok kami itu produksi juga enggak yang istimewa, enggak banyak ya, yang ada misalnya olahan keripik, permen susu, sabun susu seperti itu. Dan kendalanya sebelum adanya Desa Wisata bisa produksi tapi tidak bisa menjual Bu. Mungkin di Panjenengan juga kendala seperti itu. Tapi dengan adanya Desa Wisata, kami di sini diajak oleh Pok Darwis, oleh Mas Bayu atau yang sebenarnya Pak Susi itu, kami diberi tugas untuk memandu edukasi. Jadi
keunggulan dari kelompok kami yaitu yang pertama ada pembibitan, ada olahan pangan, kemudian yang kami jual di desa wisata ini adalah paket edukasi berbasis pertanian. Jadi semua kegiatan kelompok wanita tani, kegiatan kami apa saja itu bisa kami jual. Ya misalnya dari olahan singkong, dari budidaya singkong itu dari mulai tanam sampai nanti jadi olahan pilihannya ada keripik, itu bisa jadi paket edukasi kita bisa jual. Kemudian dari bajak sawah dan tanam padi itu juga bisa. Jadi semua apa saja yang ada di lingkungan masyarakat di kelompok itu bisa kami jual. Dulu awalnya hanya paket edukasi itu hanya permen susu, sabun susu, dan olahan gula aren awal-awal. Tapi dengan seiringnya waktu kita juga berinovasi sesuai dengan pasar kami, permintaan pasar, karena kami memang di Darwis ini unggul di edukasi wisatanya. Pasar kami adalah anak sekolah dari PAUD sampai kuliah, makanya kami berinovasi, belajar, mengembangkan apa saja yang bisa kami jadikan edukasi. Dari yang muanya hanya permen susu, sabun susu, sekarang berkembang ada sabun ekstrak buah yang nanti ada, yang nanti Bapak Ibu Mas dan Mbak nanti di bawah ada, itu sabun handshop kopi ekstrak buah, itu salah satu inovasi dari kami. Kemudian dari kita juga apa itu bermitra juga dengan kelompok wanita tani yang lain. Jadi kita tidak semua ada di kelompok wanita kami. Kami juga bermitra dengan kelompok wanita tani lainnya yang tadi diceritakan Pak Kades yang punya keunggulan potensi sapinya, kopinya seperti itu. Jadi kita menjual apa yang ada itu bisa Bu. Jadi tidak usah takut, oh kita tidak punya apa-apa. Tidak usah punya beras seperti itu, digali aja. Misalnya di dusun ini dari banyak dusun ya, kalau di Pabelan ini cuma ada 8 dusun ya. Nah mungkin dari masing-masing dusun itu ada keunggulan tersendiri, potensi sendiri yang misalnya dusun ini punya singkong atau apa ya, itu aja yang diangkat, yang dijadikan gitu. Jadi tidak harus seperti yang dikatakan Pak Kades tadi, tidak harus punya tempat yang bagus, tidak punya tempat objek wisata yang bagus, tapi apa saja kearifan lokal, aktivitas masyarakatnya semua bisa jadi edukasi, bisa dijual di desa wisata. Kami juga mungkin yang kemarin ikut yang KWT, kemarin kami mengikuti festival di Festival di Genting, mungkin dari kelompok tani ada yang ikut. Alhamdulillah kami juara 1 di edukasi wisatanya. Itu mungkin edukasi panjenengan. Jadi untuk yang ibu-ibu, yang kelompok tani, mungkin dari pengelola desa wisatanya mungkin bisa merangkul dari Karang Tarunanya, KWT-nya, PKK-nya, itu bagaimana membuat dari organisasi itu membuat pengelola lebih kecil lingkupnya untuk bisa mengoordinir. Jadi dari kelompok tani punya apa nanti kita paketkan, dari Karang Taruna punya apa nanti dikemas, seperti itu Bu, Bapak, Mas ya. Jadi mungkin perlu penggerak dari mungkin dari Bapak Kasihnya, Bapak Kadusnya, Bapak Kepala Desanya, seperti itu merangkul warganya, tidak harus banyak tapi dari tim-tim seperti misalnya Karang Taruna siapa yang diberi wewenang seperti itu, dari kami juga seperti mungkin seperti itu Bapak Ibu Mas dan Mbak. Nah kemudian dari kami juga terus belajar Ibu, kami selain mengaku di sini tapi juga berkembang, ingin berkembang terus belajar, jadi mengikuti pelatihan dari kedinasan dengan dengan anak-anak yang KKN di sini, itu kami minta apa yang bisa mereka berikan ke kami, yang bisa kami jual di desa wisata, menjadi misalnya souvenir seperti itu. Mungkin dari yang kelompok PKK bisa seperti yang Bapak Ibu terima tadi di awal waktu pas datang itu kan ada welcome drink, welcome snack.
Nah itu kan bisa dari ibu-ibu PKK mengelolanya. Mungkin ada ibu-ibu yang pintar bikin snack, bikin minuman. Nah itu bisa dirangkul, bisa menjadi welcome drink, welcome snack seperti itu. Bisa memberdayakan masyarakat yang ada dari PKK-nya, kelompok wanita tani, Karang Taruna. Mungkin ada yang kalau di sana punya kesenian tadi yang disampaikan ibunya, sudah banyak kesenian-kesenian itu kan bisa dikemas, bisa dipaketkan. Tidak perlu lingkup yang jauh, mungkin di sekitarnya dulu, mungkin di sekolah sekitarnya, kelompok PKK tawaran ke PKK di kecamatannya, bukan mungkin bisa itu. Nah, itu saja dari saya ceritanya. Sebelum adanya desa wisata, kami tidak punya maksudnya kegiatan yang bagaimana yang bisa kami pamerkan. Alhamdulillah dengan adanya desa wisata, kami yang kelompok wanita tani bisa memberdayakan kelompok wanita kami yang usianya itu sepuh-sepuh, kurang lebih ada 30 orang, bisa menambah ekonomi keluarga yang dulunya hanya sampingan, sekarang bisa menjadi penghasilan rutin gitu. Nah, mungkin dari saya hanya itu, mungkin bisa menjadi inspirasi bagi terutama yang ibu-ibu bisa menginspirasi mungkin dari pengelolanya yang desa Semowo untuk menggait, merangkul ini tenaga muda-muda juga. Kami juga melapisi dari yang kelompok wanita tani itu dari Karang Taruna, yang perempuan yang muda-muda ini nanti juga yang di bawah itu yang mandu itu nanti yang dari Karang Taruna. Jadi kami melapisi dari kelompok wanita tani yang usianya sudah tua, kami melapisi untuk generasi berikutnya, merangkul yang muda-muda itu untuk menjadi pendamping kami, meneruskan aktivitas kami. Ngoten ya Bapak Ibu. Kiranya sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nyuwun sewu, ini bagian saya kok ternyata sampun pas adzan. Berarti nggih leren ya ingin adzan gitu. Mau diteruskan atau nanti gitu? Ngaten nggih sekape sekedap lagi nanti adzan. Saya akan menyampaikan sedikit kaitannya dengan homestay. Kenapa homestay? Tadi saya dikenalkan juga kali Pak Kades apa itu homestay. Sedikit saja saya gambarkan sebelum menceritakan homestay itu di tempat kami seperti apa, dan sebelum adanya desa wisata itu homestay itu apa sudah terbentuk atau belum, terus apa manfaatnya dengan adanya homestay. Karena durasi waktu hanya 5 menit, kami dari Mbak Mita tadi sudah mengode ke saya, tidak akan banyak-banyak saya akan menceritakan ya. Sebelum adanya desa wisata Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, yang jelas kami juga tidak paham apa itu homestay, karena kaitannya homestay itu adalah pemanfaatan rumah ataupun kamar yang ada di warga. Jadi kami belum tahu sama sekali, awam sama sekali tentang homestay. Pikiran saya homestay itu adalah sebuah makanan, ternyata tidak. Nah ini dengan seperti apa setelah dengan adanya desa wisata, yang jelas dengan adanya desa wisata banyak manfaat yang saya dapatkan. Baik itu dibuat individu secara individu ataupun secara kelompok. Baik itu secara langsung ataupun juga secara tidak langsung. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, sedikit kami sampaikan bahwa homestay pasti Bapak Ibu sudah ada gambaran. Kaitannya homestay itu adalah menurut Kemenparekraf pun juga sudah dijelaskan bahwa homestay itu adalah sebuah usaha akomodasi. Bagi homestay ataupun pondok wisata itu adalah sebuah usaha akomodasi yang berupa rumah tinggal yang berpenghuni, yang sebagian kamarnya disewakan untuk tamu dan memberikan kesempatan kepada tamu untuk berinteraksi dengan pemiliknya ataupun tuan rumahnya. Dari hal tersebut dapat kita simpulkan bahwa homestay itu harus satu syaratnya rumah tinggal, satu. Yang kedua sebagian kamarnya saja yang disewakan. Ada berarti candlelit sekedar, nanti ibu kalau Mbak Surati mungkin namanya lebih ada enggak? Dikira kalau nambahin asmani Mbak Surati, sekedar bu Bapak, semuanya saya lanjutkan
Yaitu terkait apa sih homestay, dan ada beberapa kriteria homestay. Syarat homestay salah satunya itu tadi rumah yang berpenghuni, yang kedua ada sebagian kamarnya saja yang disewakan. Jadi semisal di rumah itu ada 4 kamar, tidak boleh 4-4-nya itu langsung disewakan semuanya. Wong sing duwe kamar atau punya rumah lungo gitu turun ning gone pos kamling bane payu kabeh gitu, nggak boleh seperti itu. Karena apa? Kaitannya dengan yang ketiga, yaitu harus ada induk semangnya, ada pemilik homestay-nya. Kaitannya untuk apa? Berinteraksi, karena orang datang ke homestay itu menginap tujuannya adalah untuk mengenal ada budayanya, kehidupannya, dan lain sebagainya. Biar tercipta interaksi antara tamu yang menginap berikut juga pemilik homestay-nya. Itu Bapak Ibu sedikit gambaran tentang homestay. Lalu kenapa di tempat kami juga tercipta ataupun terwujud dengan adanya homestay? Karena kebutuhan. Desa wisata itu adalah identik, idealnya adalah menjual paket, menjual tiket. Nah, terkait paket, kami itu ada paket yang kami menyebutnya adalah one day tour ataupun berdurasikan waktu. Jadi ada waktu berdurasi 1 jam datang sampai selesai kurang lebih 6 jam, bahkan sampai 12 jam. Setelahnya dari hanya one day tour tersebut, kami potensi-potensi yang ada di tempat kami ternyata belum semuanya bisa tereksplor. Tamu hanya berkunjung berdasarkan waktu, datang hanya nanti welcome dan lain sebagainya, edukasi setelah selesai makan siang dan pulang. Tapi kami masih punya potensi-potensi lain, seperti nanti kalau menginap di tempat kami, malamnya akan kita ajak pawai obor. Nih, yang malamnya lagi akan kita pertunjukan kesenian, tarian dan lain sebagainya. Pagi buta jam 4 setelah subuh kita ajak ke namanya puncak Ngimpe untuk melihat matahari terbit. Nah, hal-hal tersebut itu tidak didapatkan ketika kita mengambil hanya dengan paket one day tour tersebut. Nah, dari hal tersebut dikembangkan dari paket yang berdurasikan waktu jam itu tadi dibuat dengan adanya homestay tersebut. Nah, ini Bapak Ibu gambaran homestay jadi diperlukan karena kami sudah tidak hanya mempunyai 2 paket, yaitu untuk one day tour kegiatan berdurasikan jam, berikut juga paket live-in-nya juga. Ini tentunya selain memperbanyak nantinya tamu yang akan berkunjung untuk bisa memilih ataupun mengambil paketnya, yang pastinya karena kita tahu bahwa desa wisata itu adalah berbasis masyarakat, dari masyarakat, dan kembali lagi masyarakat akan menjadi pelaku utamanya, dan yang terakhir pastinya masyarakat tersebut juga yang akan memanfaatkan dan akan merasakan langsung dampaknya dari kegiatan pariwisata tersebut. Contoh halnya yang lebih spesifik kami menyampaikan adalah di homestay. Jadi warga yang hanya tadi sebelumnya kamarnya tidak kosong, hanya didiamkan begitu saja, setelahnya poin yang pertama yang didapat adalah tentu dengan fee ataupun pendapatan. Yang kedua, rumah your seat border. Biasanya kan ngentenge tidak dijadikan opsi, lah lupa resiki orang, tapi setelah adanya tamu menginap pasti mau nggak mau harus diresiki kamarnya. Nah, itu keuntungan yang keduanya seperti itu. Gitu saja Bapak Ibu terkait dengan homestay, gambaran dari homestay dari yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya tadi sudah di-link, mau diwakilkan sama Mbak Wiwit, tapi karena berhalangan Mbak Wiwit, nanti kalau pulang apanya nanti bisa diskusi sama Mbak Wiwit. Beliau ini juga pakarnya homestay juga. Saya bekerja sama di sini, Mbak Wiwit itu menjadi partner saya. Semisal tamu datang ini kebetulan nanti ada dari Banyumas, dari Gading tempat kami mau live-in juga. Untuk alurnya mau pesan homestay itu seperti apa gitu kan. Nanti kami mendapat informasi dari Kodawis, terutama marketing kami yaitu Mbak Bita. Mbak Bita menyampaikan ke saya, nah saya eksekusinya sama Mbak Wiwit untuk butuh berapa homestay, butuh berapa peserta, butuh berapa malam, itu mau makannya di homestay atau makannya di Kodawis, itu kami bekerjasama sama Mbak Wiwit, terbentuk menjadi sebuah paguyuban. Tempat kami namanya adalah Paguyuban Omai Kodawis. Jadi semua elemen ataupun semua anggota di masyarakat kami semua semuanya saling terlibat, mempunyai paguyuban masing-masing, berintegrasi antara paguyuban ataupun apa istilahnya ya, semua komponen masyarakat yang ada di sini itu semua berintegrasi antara satu dengan yang lainnya. Itu juga menjadi pengalaman bagi saya terutama. Oke, matur nuwun mawon, begini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Asa, kepada Bu Sulis dan juga Pak Ali atas sharingnya kepada teman-teman dan Bapak Ibu dari Podarwis Karya Bumi Pasokan dari Desa Wisata Semowon. Nah, ini tentunya kurang asik nih kalau yang namanya sharing kita nggak
bertukar informasi dari dua arah. Jadi kami sekiranya begitulah hal-hal yang sudah di-sharingkan seperti itulah adanya, dan itu bisa menjadi informasi bagi kita semua. Semoga bisa menjadi tambahan inspirasi juga. Nah, kemudian untuk lebih hidup lagi nih sharing ini, saya buka 3 pertanyaan untuk satu pelaku usaha gitu. Jadi untuk Karang Taruna 1, untuk KWT 1, dan juga untuk homestay 1 gitu. Jadi punya 500 ml air tuang. Boleh mencoba. Nanti mungkin di rumah bisa praktek, bisa ngirit. Nanti terakhir. Awalnya Texapon dulu, air sama Texapon dulu. Nanti bisa ambil. Tapi meresek. Kalau bikin sendiri itu juga tahu kandungannya. Proses membuat mentol. Sabun jari itu. Putihnya mikir tonggal sudah. kalau sudah Buatnya burung, Mbak. Dia harus selesai. Samar-samar aku. wes ya Duk. Terus. Seneng kok kayak Mbak iki. Itu Pak ada di Bali yang pendek nih dulu. Antara kami pemandu dengan pengunjung buat biar lama itu seperti apa, makanya pakai yang masih manual. Yang bikin wangi itu apa? Kalau wanginya ini kan dari jeruk lemonnya itu bisa menghilangkan amis, juga ada aromanya. Ini pulang nanti bawa satu-satu souvenirnya. Tapi kalau ini bisa bikin hasil, tapi kan juga selalu dipakai di sini. Kalau misalnya besok pakai yang kurang lebih seperti itu, nanti bisa ambil brosur-brosur ini, bisa dicoba. Bahannya di shop itu banyak, di toko kimia banyak. Siap. Oke, ini bisa mungkin siap-siap edukasi. lali ya. Mungkin yang lebih seneng itu mungkin kalau yang gini ibu-ibu gitu. Malam. Besok kita lihat kan. Renoknya tinggal sih. Ya, kalau dibayarin ya gue nginep karo sampean. Bareng. Duleknya tenan. Kopi rasa sabun. Iya. Kopi karena di sini memang sentranya kopi. Terus yang dipakai untuk sabun itu yang sortiran. Jadi bukan yang bagus. Kalau yang bagus buat minumnya kan ya untuk minum. Tapi yang sortiran kita manfaatkan untuk jadi pewangi, sabun, scrub juga, scrub body itu, nah, masker. Nah, ini sudah. Kalau sudah ini ya dimasukkan jeruk nipisnya dimasukkan. Itu semua. Jadi ini kayak web cream gitu. Kalau sudah nanti yang kulit pisangnya diambil yang bening saja ya Mbak. Kalau sudah nanti jeruk nipisnya dulu. Kalau yang Kayak nganu. Kayak nganu. Kayak polokan hasil pencitraan dong. Itu Lorene, Mbak. Salam.
awakmu kok kebake. Masa tak ngguyu sik. Sini Mas. Yo ora kelek itu. Berinya tangane iki. Oke. Sandale wong. Kado perene Mbak. Sik Mas. Buat aromanya ya, baunya. Iya, sama ini kan ampasnya bisa. Wong kene wis samar-samar kuwi mau cepet. Ini kan ampasnya bisa buat scrub. Mudeng ampas apa? Ini kan Karena dicampur. Oh, sing ampas iki mau. itu namanya Ojo ndredeg, Mbak. Iki wis dianak bojo. Wis cucuk ora entuk nyontek. Entuk nyontek balik. Entuk nyontek. Iya, nasi denganan ya berapa? Semua mau keong. Itu oseng keong. Ini tahu. Jadi, nah anu 2 orang saya ngambil ke ada ya ora apa-apa kene. Keong saja, lanjut keong. Ini enggak? Yang pedas yang mana? Yang pedas. Daun-daunnya itu yang Orang dalam ini Bu. ini minumnya. ini pakai enggak? Rame-rame. Amin. Teh. Anu, teh es. Ini ada ayamnya loh. Aman. Nanti dulu. Jaluk meneh lah Mas. Minta lagi. Mboten dintekke kaya